Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan tetap menjaga protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari penularan virus corona sehingga kita selalu bisa beraktivitas walaupun di masa pandemi ini. Ada alasan sekolah mengambil keputusan PJJ atau pembelajaran jauh sementara ini karena masih cenderung meningkat penularan virus corona ini, sehingga sekolah memutuskan untuk pembelajaran online atau PJJ untuk sementara waktu. Jadi kalian harus tetap semangat walaupun pembelajarannya online. Baiklah, sekarang kita mulai masuk ke materi yang akan saya sampaikan dan akan dibahas mengenai seni musik ya. Dan kalian bisa buka buku paketnya di halaman 140 bab 11 ya. Nah, yaitu menyanyi dengan lebih satu suara. Oke. Sebelum masuk ke materi yang akan dibahas, kita lihat dulu peta kompetensi pembelajarannya, yaitu dimulai dari paling bawah ada teknik bernyanyi ya. Ada vokal grup dan paduan suara, ada berlatih lagu canon dan teknik vokal, lalu menghasilkan bernyanyi banyak suara. Oke, apa yang eh, diharapkan ya? Apa yang diharapkan materi ini untuk siswa-siswi, yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk vokal grup, mendeskripsikan bentuk-bentuk vokal grup, menampilkan lagu-lagu dalam bentuk vokal grup, dan mengomunikasikan penampilan vokal grup secara lisan dan tertulis. Jadi itu yang diharapkan kalian bisa seperti yang 4 poin tadi saya bacakan. Oke, lalu selanjutnya ya, kita ke halaman berikutnya. Nah, di sini kalian bisa lihat gambar-gambarnya. Di situ adalah contoh-contoh dari ya grup-grup yang lebih dari satu vokal ya, lebih dari satu vokal. Ada yang seperti nasyid ya, vokal grup, paduan suara dan sebagainya. Oke, kita bacakan dulu. Bernyanyi merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh semua orang. Teknik dalam bernyanyi memiliki peran penting karena akan menentukan kualitas suara dan penampilan. Ya, itu benar sekali. Kenapa? Karena semua orang pasti bisa bernyanyi. Entah itu bisa uh, dalam arti profesional atau bisa dalam arti hanya sekedar bernyanyi saja. Tapi kalau untuk yang profesional biasanya teknik dalam bernyanyi itu harus benar-benar dipahami dan dikuasai. Agar apa? Agar pada saat dia tampil, dia bisa bernyanyi dengan berbagai teknik vokal ya, agar penampilannya bisa menampilkan yang terbaik seperti itu. Oke, kita ke bawah dulu ya, ke halaman berikutnya. Nah, lalu kita lihat di sini, bernyanyi banyak suara. Nah, di sini kita akan bahas tentang vokal grup dulu yang pertama ya. Jadi vokal grup biasanya terdiri dari 3 sampai dengan 12 orang yang menyanyikan lebih dari satu suara. Artinya, vokal grup ini lebih sedikit jumlahnya daripada paduan suara. Nah, adakah perbedaan lain paduan suara dan vokal grup selain dari jumlahnya? Ya, ada juga ya. Jadi kalau vokal grup biasanya dia sambil ada kayak gerakan tariannya. Jadi ada gerakan-gerakan bebas yang dilakukan di vokal grup. Namun kalau di paduan suara cenderung paduan suara itu diam di tempat atau kalaupun bergerak hanya sebatas gerakan ke kanan dan ke kiri saja. Tapi kalau vokal grup
Dia biasanya bebas ya, bergerak ke arah mana saja. Nah, lalu kemudian ada paduan suara kecil yang anggotanya 12 sampai dengan 28 orang. Dan paduan suara lebih dari 28 orang. Kita masih mengenal istilah lain yaitu akapela, nasyid, dan lagu canon. Apakah itu akapela? Akapela adalah bentuk vokal grup gaya couple dan tanpa alat musik pengiring. Jadi maksudnya begini ya. Maksudnya kalau di akapela itu 5 orang tersebut tidak semuanya nyanyi atau mungkin ada yang nyanyi jadi dibagi suara, tapi ada juga beberapa yang mengiringi atau menirukan suara alat musik sehingga suara alat musik itu berasal dari suara manusia. Nah, jadi ditirukan suara alat musiknya sebagai pengiring yang nyanyi ya. Jadi itu yang disebut dengan akapela. Nah, akapela itu banyak diminati tidak? Banyak ya. Jadi akapela itu termasuk banyak yang diminati, tetapi kalau untuk tampilan-tampilan mungkin tidak sebanyak yang paduan suara seperti itu ya. Lalu ada yang namanya nasyid. Ya. Nah, nasyid berasal dari bahasa Arab yaitu ansyadayun shidu yang artinya bersenandung. Ya. Jadi kalau nasyid itu lebih kepada lirik-liriknya itu lebih kepada religi ya. Jadi nyanyian-nyanyian religi biasanya. Lalu yang selanjutnya adalah lagu canon. Lagu canon adalah lagu yang dinyanyikan oleh 2 atau lebih kelompok penyanyi dinyanyikan dengan melodi saling kejar mengejar. Jadi misalkan kelompok 1 menyanyikan berapa bait, lalu disambung kelompok berikutnya berapa bait sehingga saling kejar mengejar. Dan biasanya lagu canon itu istilahnya seperti kayak untuk istilah kuis lah atau buat permainan gitu ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengetahui ya bagaimana berlatih lagu canon. Oke. Lagu bentuk canon sering ditampilkan pada kegiatan kepramukaan. Oleh karena itu, kamu pasti pernah mengenalnya. Lagu canon biasanya dinyanyikan susul-menyusul. Lagu burung hantu dapat dinyanyikan dalam 2 kelompok. Kelompok pertama memulai dengan baris pertama, sedangkan kelompok yang lain memulai setelah kelompok pertama selesai menyanyikan baris pertama. Susul menyusul sampai selesai. Contoh lagu bentuk canon adalah lagu berikut. Nah, di sini ada contoh judulnya Bapak Yakob. Ini diambil dari lagu Are You Sleeping? Ya. Nah, ini nanti kamu bisa cari ya di YouTube lagu Are You Sleeping itu bagaimana dan kalian coba nyanyikan ya. Tapi ini bukan tugas ya, ini hanya kamu cari tahu aja lagu Are You Sleeping nadanya bagaimana. Tapi kalau dia tahu ya liriknya itu diganti ke bahasa Indonesia yaitu Bapak Yakob ini. Oke. Nah, lalu yang selanjutnya latihan vokal. Nah, latihan vokal itu sangat diperlukan, entah itu dia nyanyi sendiri atau solo, ataupun berkelompok, wajib harus latihan vokal. Agar apa? Agar kualitas suara yang dihasilkan itu sangat baik dan yang mendengarkan pun bisa menjadi sangat nyaman untuk mendengarkannya dan bahkan suka dengan karakter suara yang dihasilkan. Jadi tujuannya agar mutu suara baik, sebaiknya kamu harus melakukan latihan olah vokal dan menerapkan pernapasan diafragma. Jadi yang namanya pernapasan itu kan ada 3,
ada pernapasan dada, perut, dan diafragma. Nah, yang lebih sering digunakan adalah pernapasan diafragma. Kenapa? Karena memang pernapasan diafragma itu banyak kelebihannya. Oke. Nah, terus juga ada latihan vokal group dan paduan suara. Jadi latihan lagu 2 suara. Jadi kalau misalkan kalian membentuk paduan suara, biasanya itu ada suara 1, suara 2, dan suara 3. Dan itu memang harus dilakukan dan dilatih tidak hanya sekali 2 kali. Agar apa? Agar harmonisasi dalam bernyanyi itu bisa bagus ya, dan tidak ada falsnya atau nada yang tidak pas gitu. Oke, jadi salah satu lagunya bisa kalian lihat di sini, lagu nasional, salah satu lagu nasional yaitu Bagimu Negeri. Ya, salah satunya adalah Bagimu Negeri. Nah, terus di sini kalian bisa lihat ada suara 1, ada suara 2. Bagaimana nyanyinya? Ya kalian juga bisa coba kalian ke YouTube ya, atau barangkali kamu bisa ke Google download lagu Bagimu Negeri. Kenapa? Karena sebagai seorang pelajar, lagu-lagu nasional itu wajib kalian harus hafal juga ya. Kenapa? Karena lagu-lagu nasional ini menunjukkan kita itu ya sebagai warga negara Indonesia yang baik ya, salah satunya dengan menghafal lagu-lagu nasional. Oke, jadi materinya sampai sini dulu. Untuk tugasnya, jadi kalian tulis di buku ya, siapkan buku kalian, siapkan alat tulisnya. Saya akan bacakan 3 soal, tulis soalnya, dan kalian jawab. Oke, kalian sudah siap? Ya, ini ya, pertanyaannya kamu tulis dulu. Yang pertama adalah, apakah persamaan dan perbedaan vokal grup dengan paduan suara? Sekali lagi, nomor 1, apakah persamaan dan perbedaan vokal grup dengan paduan suara? Oke, yang kedua, apakah yang dimaksud dengan akapela? Sekali lagi, apakah yang dimaksud dengan akapela? Lalu yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan lagu canon? Sekali lagi, nomor 3, apakah yang dimaksud dengan lagu canon? Oke, silakan kamu jawab ya. Kamu tulis di buku tulis soalnya dan kamu tulis jawabannya. Lalu difoto dan dikirim ke Google Classroom mata pelajaran seni budaya. Ya, saya tunggu secepatnya. Lalu saya akan koreksi dan saya nilai sehingga kalian bisa menuntaskan tugas kalian dengan baik. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.